Kisah klasik pemasaran. General Motors, masa lalu yang penuh turbulensi. Perusahaan yang satu ini adalah perusahaan yang memiliki pengaruh sangat kuat di industri otomotif dunia. Peran besarnya dalam industri dibentuk oleh budaya perusahaan yang berpegang teguh pada tradisi perusahaan dalam hal akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam berbagai upaya untuk membangun reputasi perusahaan. General Motors atau GM memegang teguh arti pendekatan komunikasi, termasuk dengan serius selalu menjelaskan perkembangan kinerja perusahaan setiap tahun kepada karyawan, pemasok, dealer, investor, dan konsumen. GM membawa banyak merek mobil terkenal dengan wilayah penjualan di segala penjuru dunia. Perjalanan GM dimulai pada tahun 1892 saat seorang teknisi asal Amerika Serikat bernama R.E. Olds sedang berusaha merancang alat pengangkut yang dapat menjadi pengganti kereta yang ditarik kuda. Dengan modal uang tabungan dan pabrik bekas mesin industri, Olds berupaya membuat purwarupa alat transportasi yang belum pernah ada. Setelah beberapa tahun pengembangan, ia berhasil membuat produk yang dapat menampung 4 penumpang yang dilengkapi mesin berbahan bakar bensin. Keberhasilan ini membuat Olds bersemangat melakukan pengembangan produk. Setelah keberhasilan model pertama, ia membangun pabrik di Detroit. Pabrik ini menjadi pabrik pertama yang secara khusus memproduksi mobil sehingga bisa dibilang menjadi penanda awal kehidupan industri otomotif di Amerika Serikat. Tak beberapa lama kemudian, Henry Leland, mantan pegawai Oldsmobile, membangun perusahaan bernama Cadillac Automobile Company yang juga bermarkas di Detroit. Berbeda dengan Oldsmobile, Cadillac memosisikan dirinya sebagai produsen mobil mewah. Agar memberikan kesan lebih mewah, Cadillac melakukan beberapa pengembangan pada fitur mobil. Industri mobil juga mulai diramaikan dengan masuknya merek Buick sebagai pemain ketiga dalam industri. Pada tahun 1903, para pemain di industri menyadari bahwa kondisi pasar tidaklah stabil. Semakin banyak pengusaha yang masuk ke pasar otomotif, tapi banyak pula yang menghentikan kegiatan usaha karena kekurangan dana. Sementara itu, permintaan pasar belum terlalu besar dan masih perlu dilakukan banyak pengembangan produk lebih lanjut. Hal ini membuat para pemain yang ada di industri dipaksa membuat konsorsium agar dapat bertahan. William Durant sebagai petinggi di Buick Motor menjadi aktor utama di balik usaha merger besar-besaran ini. Latar belakangnya sebagai keponakan gubernur Michigan dan pengusaha kaya sedikit banyak memudahkan upayanya menyukseskan merger ini. Saat itu, William yakin sekali konsorsium ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan industri otomotif di Amerika Serikat. Dengan adanya konsorsium, semua pemain di industri dapat menghindarkan diri dari kegiatan duplikasi, terutama dari segi pengembangan produk dan produksi. Dengan aktivitas perusahaan yang lebih efisien, tentu kemampuan perusahaan meraih profit akan dapat ditingkatkan. GM secara resmi didirikan oleh William Durant pada tahun 1908 untuk melakukan pengembangan bisnis lebih cepat. Saat itu, GM berfokus mengakuisisi sejumlah perusahaan otomotif. Pada saat itu, di industri bermunculan banyak sekali perusahaan yang juga mencoba terjun ke dunia otomotif. Pada tahun 1910, GM berhasil mengakuisisi 17 perusahaan mobil, termasuk Oldsmobile, Buick, dan Cadillac. Pada tahun 1911, Alfred Sloan masuk ke organisasi GM sebagai wakil presiden operasional. Alfred menghadapi masalah dalam lini produk perusahaan dan situasi perusahaan tidak memiliki panduan kebijakan dari merek-merek mobilnya. Tujuan perusahaan hanya menjual mobil, yang seringkali mengambil penjualan merek lain. Beberapa lini produknya seperti Buick dan Cadillac bahkan terus merugi. Kesimpulan awal Sloan adalah terlalu banyak model dan duplikasi. Kemudian ia melakukan multi-brand strategy dengan cara membagi merek-merek yang dimiliki menjadi 5 kelas dan membuat perbedaan berdasarkan kualitas serta harga. Hal ini dianggap sebagai awal mula pemberlakuan segmentasi pasar. Kelima merek ini berhasil menguasai 57% pangsa pasar di Amerika Serikat. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pada pertengahan tahun 1950-an, perusahaan harus dipecah untuk menghindari praktik oligopoli yang tidak sehat. Pada tahun 1958, Frederick Donner pun juga menjadi chairman dan CEO perusahaan. Untuk meningkatkan profitabilitas, ia melakukan langkah penyeragaman berbagai bagian mobil. Secara perlahan, kebijakan tersebut berdampak pada semakin menghilangnya keunikan masing-masing produk.
GM menggeser strategi dari multi-brand strategy menjadi similar brand strategy. Akibatnya dapat dilihat pada tahun 1921, saat mobil-mobil yang tidak lagi terdiferensiasi ini saling bersaing. Pangsa pasar GM turun dari 57% menjadi 28% atau setara dengan 90 miliar US dollar saat itu. Kesalahan GM adalah menambahkan kompleksitas pada lini yang memang sudah cukup kompleks dengan terlalu banyak mobil yang mirip. Seringkali kesuksesan perusahaan menjadi awal mula kehancuran. Ego kadang bisa menjadi musuh besar keberhasilan pemasaran. Perusahaan yang sukses seringkali cenderung kurang objektif dalam menentukan sesuatu. Ketika merek berhasil, perusahaan seringkali berasumsi kesuksesan itu disebabkan oleh nama yang dibawa sehingga kemudian mendayagunakan nama itu ke semua lini produk. Sebetulnya, nama yang baik tidak semerta-merta menjadi jaminan keberhasilan bila digunakan pada berbagai produk. Suatu merek menjadi sukses karena perusahaan mengambil langkah pemasaran yang baik. Dalam kasus ini, GM melupakan suatu hal penting, yaitu membuat produk yang mirip dengan menekan biaya, tapi melupakan pentingnya unsur diferensiasi produk. Hal ini menimbulkan fenomena kanibalisasi di antara produk-produk GM sendiri. Belum lagi, manajemen GM harus menghadapi persaingan ketat dari sejumlah produsen mobil lain. Perlu diingat bahwa posisi market leader tidak menjamin perusahaan akan terus sukses. Perusahaan harus terus memantau perkembangan lingkungan bisnis sekitarnya.